Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga anak ibu semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Ketemu lagi dengan ibu mata pelajaran prakarya. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Nah, silakan simak dan pahami video pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan dapat yang pertama menjelaskan sarana budidaya ikan konsumsi. Yang kedua, menjelaskan peralatan budidaya ikan konsumsi. Baiklah, anak ibu semuanya, ibu akan menjelaskan sarana produksi. 1. Bahan terdiri 6 bahagian. Yang pertama adalah benih. Benih ikan unggul diperoleh dari induk yang unggul. Benih untuk pembesaran ikan konsumsi beragam ukurannya tergantung jenis ikan yang akan dibudidayakan. Benih gurami berukuran minimal 100 gram, ikan mas 5 cm sampai 8 cm. Nilainya 8 cm sampai 12 cm dan lele 5 cm sampai 8 cm. Benih yang sehat memiliki ciri-ciri bergerak aktif, tidak cacat, dan memiliki sisik yang utuh. Hal yang perlu diperhatikan saat penebaran benih adalah kepadatan meter persegi wadah. Kepadatan ini ditentukan oleh jenis ikan dan sistem budidaya pembesaran yang dilakukan atau intensif, semi-intensif, dan intensif. Kemudian yang nomor 2, pakan. Proses pembesar dikelompokkan menjadi yang pertama, pembesaran ikan secara ekstensif, yaitu teknik pembesaran ikan yang hanya mengutamakan pakan alami yang terdapat dalam kolam budidaya. Kemudian yang kedua, pembesaran ikan secara semi-intensif, yaitu pembesaran ikan yang lebih mengutamakan pakan alami. Yang ketiga, pembesaran ikan secara intensif, yaitu teknik pembesaran yang dalam proses pemeliharaannya mengadakan pakan buatan dan tambahan pakan alami. Kemudian yang ketiga, pupuk. Pupuk diperlukan untuk pemupukan tanah dasar kolam yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam. Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk alami atau kandang. Dan buatan kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan sapi, kerbau, itik, dan ayam yang sudah dikeringkan. Sedangkan pupuk buatan berupa bahan-bahan kimia yang dibuat di pabrik yang berguna untuk menyuburkan tanah, tambak, atau kolam. Jenis pupuk buatan yang dapat digunakan adalah urea, ZA, TSP, KCl, dan NPK. Kemudian yang keempat, air. Air memenuhi kriteria yang baik untuk pertumbuhan atau budidaya hewan dan tumbuhan tingkat rendah, yaitu adanya pertumbuhan plankton indikator untuk budidaya ikan. Kualitas air dapat diukur dari pH, suhu salinitas, kisaran pH 6 sampai 8,
Suhu 225 Celcius sampai 32 Celcius. Salinitas 0 ppt sampai 5 ppt. Air tawar 6 ppt sampai 29 ppt air payau dan 30 ppt sampai 35 ppt air laut. Kemudian nomor 5, kapur digunakan untuk mempertahankan kestabilan keasaman pH tanah dan air sekaligus memberantas hama penyakit. Jenis kapur yang digunakan bermacam-macam, di antaranya kapur pertanian atau kalsit dan dolomite serta kapur aktif. Nomor 6, obat-obatan. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan dan penanggungan hama dan penyakit. Bisa jenis alami dan buatan. Jenis obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan atau tembakau, akar tuba, kalpit, dan daun pepaya. Sedangkan obat buatan berasal dari zat kimia yang harus larut dalam air dan tidak mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas air kolam. Artinya, bahan kimia tersebut hanya mematikan sumber penyakit atau bukan ikan, serta mudah terurai. Baik, anak ibu semuanya, ibu akan menyebutkan contoh gambar. Yang pertama adalah gambar benih, yang kedua gambar pakan, yang ketiga gambar pupuk, yang gambar air, yang kelima gambar kapur, yang terakhir adalah obat-obatan. Kemudian peralatan, yang pertama penggaris, yang kedua sorokan lamit atau jaring, yang ketiga alat atau sortir, yang keempat timbangan, yang kelima tudung saji. Kemudian kita lanjutkan lagi yang nomor 3, wadah budidaya ikan konsumsi. A. Kolam. Kolam merupakan lahan yang dibuat untuk menampung air dalam jumlah tertentu sehingga dapat digunakan untuk pemeliharaan atau membesarkan ikan dan hewan air lainnya. Berdasarkan kolam merupakan suatu perairan buatan yang luasnya terbatas dan sengaja dibuat agar mudah dikelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan, budidaya, dan target produksinya. Kemudian tradisional, ekstensif, kolam yang digunakan adalah kolam tanah, yaitu kolam yang keseluruhan bahagiannya terbuat dari tanah dengan ukuran 15%. Yang kedua, semi-intensif. Kolam yang digunakan adalah kolam yang bahagian dinding dan pematangannya terbuat dari tembok, sedangkan dasar kolamnya terbuat dari tanah, kira-kira 25%. Kemudian yang intensif, kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tembok, kira-kira 35%. Kemudian yang terakhir, selain berdasarkan sistem budidayanya, jenis kolam ditentukan berdasarkan proses budidaya dan fungsinya. Jenis kolam yang dibuat yaitu kolam pemijahan dan penetasan, pemeliharaan atau pembesaran dan pemberontakan induk, yaitu 25%. B. Bak. Bak merupakan wadah budidaya ikan yang dapat digunakan untuk usaha budidaya. Bak digunakan sesuai dengan usaha budidaya dengan bahan pembuatan terbuat dari plastik atau terpal, fiber, dan beton. Desain dan konstruksi bak pada dasarnya hampir sama dengan kolam.
Desain dan konstruksi bak terpal atau plastik banyak digunakan dalam kegiatan budidaya ikan konsumsi. Hal ini dilakukan untuk menyiasati lahan yang terbatas dan kemudahan dalam proses pemeliharaan ikan konsumsi. Desain dan konstruksi bak terpal atau plastik disesuaikan dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu terdiri 7 bahagian. Yang pertama, jenis ikan konsumsi yang dibudidayakan. Yang kedua, tahapan budidaya pembenihan. Yang ketiga, keseimbangan volume air atau penyangga bak harus kuat. Kemudian yang keempat, dasar peletakan bak harus rata. Nomor 5, ukuran bak disesuaikan dengan ketersediaan lahan. Nomor 6, distribusi air dan pengeluaran limbah produksi. Yang terakhir, yang kedua, adanya jalur panen dan akses pengelolaan ikan. C. Akuarium. Akuarium merupakan wadah budidaya ikan yang terbuat dari bahan kaca. Fungsi akuarium selain sebagai wadah budidaya juga dapat dimanfaatkan untuk pengkonsumsi ruangan yang dapat dinikmati keindahan ikannya. Ukuran ketebalan kaca untuk dasar akuarium sebaiknya ditambah 1 mm sampai 2 mm. Semakin besar ukuran akuarium, maka semakin tebal ukuran kaca. D. Keramba jaring apung dan keramba. Konstruksi wadah jaring apung terdiri dari 2 bagian, yaitu rangka dan kantong jaring kerangka. Tempat pemasangan kantong jaring dan dalam orang memberi pakan dan panen. Kantong jaring apung berfungsi sebagai tempat pemeliharaan ikan. Jaring apung secara sederhana bisa dibuat dari bambu. Keramba jenis ini biasa digunakan di aliran air sungai atau selokan dengan arus air yang cukup besar. Perlu memperhitungkan konstruksi wadah secara baik dan benar agar diperoleh wadah budidaya yang mempunyai masa pakai yang lama. Persyaratan teknis yang harus diperhatikan adalah: yang pertama, arus air diusahakan tidak terlalu kuat, namun tetap ada supaya terjadi pergantian air dan oksigen dengan baik, serta dapat menghanyutkan sisa makanan dan kotoran. Tingkat kesuburan jenis perairan yang baik untuk digunakan dalam budidaya ikan di jaring apung adalah perairan dengan tingkat kesuburan rendah hingga sedang. Tingkat kesuburan tinggi berpengaruh buruk terhadap ikan karena kandungan oksigen pada malam hari relatif rendah. Kemudian yang kedua, bebas dari pencemaran. Adanya penambahan benda atau materi ke dalam perairan dapat menimbulkan perubahan kualitas air sehingga mengurangi fungsinya. Kemudian yang ketiga, kualitas air. Perairan yang dipilih harus memiliki kualitas air yang memenuhi persyaratan untuk pertumbuhan ikan. Yang terakhir, nomor 4, konstruksi keramba jaring apung terdiri dari pengikat, jangkar, kantong jaring, pemberat, tali nilon, dan tambang. Dan penyampaian materi kita pada pagi ini. Atas perhatian anak ibu semuanya, ibu ucapkan terima kasih.
Ibu akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.